Sahabat-sahabat Yesus sekalian, salam damai sejahtera untukmu semua. Dalam kitab suci, kita menemukan berbagai gelar yang diberikan Allah sendiri, maupun oleh umat beriman, ataupun yang dinyatakan sendiri oleh Yesus terhadap dirinya. Dalam video ini saya mengajak Anda sekalian untuk mendalami gelar Yesus sebagai Putra Allah atau Anak Allah. Apa maksud Yesus adalah Putra Allah? Alkitab sering menyebut Yesus sebagai Putra Allah atau Anak Allah, merujuk kepada kesamaan hakikat dengan Allah. Gelar Anak Allah bagi Yesus adalah gelar keilahian, dan penempatannya berbeda dengan gelar anak-anak Allah yang dikenakan kepada manusia atau suatu kelompok umat. Yesus adalah Anak Allah, dalam pengertian Dia adalah Allah yang menyatakan dirinya dalam bentuk manusia. Yesus disebut Anak Allah bukan berarti bahwa Allah itu seperti seorang perempuan beranak. Anak Allah adalah gelar yang diberikan untuk menunjukkan keakraban hubungan. Yesus dan Bapa memiliki satu hakikat, tidak berarti bahwa kedua-duanya itu identik. Yesus memakai istilah anak untuk menyatakan hubungannya dengan Allah sebagai Bapa yang disapanya dengan Abba. Dia menyatakan keakraban antara Dia dengan Allah, persis sama keakraban seorang anak dengan ayahnya. Anak Allah berarti memiliki sifat atau natur atau hakikat yang sama seperti Allah. Anak Allah sama dengan Allah. Mengakui dirinya memiliki sifat atau natur atau hakikat yang sama seperti Allah, artinya mengakui dirinya adalah Allah. Ini merupakan suatu penghujatan di mata para pemimpin Yahudi. Oleh karena itu, mereka menuntut kematian Yesus. Mereka mendasarkan tuntutan ini pada ayat Perjanjian Lama, dalam kitab Imamat bab 24 ayat 15. Makna gelar Yesus sebagai Putra Allah. Pertama, Injil Yohanes menegaskan bahwa gelar Anak Allah menunjukkan hubungan khas antara Yesus dan Allah. Tidak ada hubungan yang begitu erat dan mesra seperti Yesus dan Allah, seperti tertulis dalam Yohanes bab 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Kedua, dalam hubungan yang erat tersebut, tetap terlihat bahwa antara Yesus dan Bapa berbeda. Yesus tidak sama dengan Allah Bapa. Allah Bapa berbeda dengan Yesus Sang Anak. Anak dan Bapa memiliki peranan yang berbeda. Seperti yang tertulis dalam Yohanes bab 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ketiga, hubungan antara Bapa dan Anak itu tampak dalam ketaatan. Yesus taat sempurna terhadap Allah, Bapanya. Seluruh hidup dan pribadi Yesus melayani dan melaksanakan kehendak Bapa, dan semua itu dijalankan dengan ketaatan secara total, bahkan taat sampai mati di kayu salib, seperti tertulis dalam Yohanes bab 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Keempat, gelar Anak Allah juga menunjukkan pengetahuan dan pengenalan Yesus yang istimewa tentang Allah. Hanya Anaklah yang mengenal Bapa dengan baik. Pengetahuannya bukan sekedar pemahaman intelektual, melainkan lebih sebagai sikap pribadi, seperti yang dikatakan dalam Matius bab 11 ayat 27.
Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Kelima, gelar anak Allah juga memperlihatkan kewibawaan Yesus. Yesus adalah anak Allah yang berwibawa. Apa yang dikatakan Yesus tidak dapat dibantahkan oleh siapapun, sebab apa yang disampaikannya merupakan perintah Tuhan sendiri. Umat Kristiani mengakui Yesus sebagai anak Allah. Pengakuan ini mengandung pengertian. 1. Yesus merupakan teladan bagi kita dalam hal ketaatan kepada kehendak Allah daripada ketaatan kepada kehendak sendiri. 2. Yesus adalah pribadi yang menampilkan wibawa dan pesona ilahi. Orang yang berhadapan dengan Yesus berarti berhadapan dengan wibawa dan pesona ilahi itu. 3. Yesus dekat dengan Allah yang tersuci dan pantas dihormati. Sebutan itu menumbuhkan rasa devosi dan penyerahan diri. Mengenal dan mengimani Kristus itu proses yang tidak bisa terbangun dalam waktu yang singkat. Hal yang sama juga dialami oleh murid-murid Yesus. Hal ini terbukti ketika Yesus menguji mereka dengan pertanyaan, Menurut kamu, siapakah aku? Para murid menjawab dengan rumusan, ada yang mengatakan. Jawaban itu bukan keluar dari penghayatan pribadi, jawaban itu menunjukkan bahwa mereka baru mengenal Yesus seperti yang dikatakan orang lain. Hanya jawaban Petrus yang berasal dari penghayatan iman pribadinya kepada Yesus. Ini menunjukkan bahwa Petrus mengenal Yesus secara mendalam sehingga berani memberi gelar khusus kepada Yesus. Kita pun diajak mengenal dan mengimani Yesus seperti Petrus, mengenalnya secara mendalam, sehingga iman kita akan Yesus bukan iman ikut-ikutan, tetapi iman yang keluar dari penghayatan pribadi. Untuk menambah pemahaman dan meningkatkan imanmu, maka silahkan lengkapi pembelajaran ini dengan mempelajari sumber-sumber lainnya. Terima kasih.